Tuhan tidak taat itu berarti diganggu setan itu. Gangguan setan itu. Oke, diganggu setan itu. Ayo kaum muda yang selalu melawan firman terus. Tidak taat itu diganggu setan. Tidak wajar lagi itu. Ya, ini praktek A, kebangunan rohani. B, setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Setia berkobar-kobar. Jangan tidur. Ayo perjuangkan ibadah pelayanan lebih dari semua aktivitas di bumi. Saudara boleh bersekolah, bekerja, saya doakan. Ya, harus giat, harus rajin, sungguh-sungguh. Tapi lebih dari itu, ayo perjuangkan ibadah pelayanan lebih dari semua aktivitas di dunia. Ya, setia. Satu lagi banyak, diam dan tenang. Satu lagi ayat 29. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Jadi ini kebangunan rohani, diam dan tenang. Diam dan tenang. Ini kebangunan rohani. Taat, bergairah dalam mendengar firman, sampai taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Setia dalam ibadah pelayanan. Setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Satu lagi, diam dan tenang. Kaum muda harus banyak diam dan tenang. Yesaya 30 ayat 15. Apa? Diam dan tenang. Mari Yesaya 30 ayat 15. Mari Yesaya 30 ayat 15. Silakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, ya, yang Maha Kudus Allah Israel. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam. Dengan bertobat dan tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Kamu diselamatkan. Terus tinggal diam. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, tetapi kamu enggan. Enggak mau, banyak kan. Mau lari sana lari sini seperti murid-murid. Ayo turunkan layar, ayo lari sana. Enggak mau diam dan tenang. Lari. Tambah tenggelam. Di sini naik kuda. Ya, kamu berkata bukan, kami mau naik kuda, lari cepat. Lah ini kaum muda biasanya. Kami hamba Tuhan juga begitu. So, ya, mau naik kuda, mau cepat, enggak mau diam dan tenang. Mau bangun gereja, wah cepat, pokoknya cepat selesai, cepat ini. Nggak tahu hutang, nggak tahu dari mana. Inilah naik kuda. Kalau kudamu lari cepat, pengejarmu lebih tangkas lagi kudanya, kalah lagi. Setan lebih tangkas. Nah, ini kita banyak nggak mau diam dan tenang. Kita banyak mau naik kuda cepat, mau cepat-cepat, mau cari jodoh cepat-cepat. So, ya, mau cepat-cepat, pokoknya dapat yang penting. Nggak tahu yang bagaimana itu. Yang di luar Tuhan lah, yang tidak sama pengajarannya yang ini, ya pokoknya dapat. Nah, ini kita sering kali mau naik kuda, mau kerja, mau apa, yang penting, wah pasti saya begini, tahu-tahu ambruk. Jangan, diam dan tenang. Diam dan tenang. Diam itu memeriksa diri, berdiam diri sama dengan memeriksa diri, diam. Koreksi diri, memeriksa diri. Kalau ada dosa-dosa, ngaku sama Tuhan, sama sesama. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Diam itu bertobat. Ya, ayo saudaraku ya. Mau mencapai masa depan, mau capai nomor 1, diam dulu. Bertobat dulu. Biar hidup kita di tangan Tuhan ini. Ayo dosa-dosa singkirkan dulu. Itu caranya. Jangan malah berbuat dosa. Oh biarlah, saya pokoknya dapat masa depan. Ya kelihatannya dapat. Tapi setelah itu kudamu lari cepat, pengejarmu lebih tangkas lagi. Nah, mendahului, kalah. Ayo sungguh-sungguh. Diam dulu. Berdiam diri, memeriksa diri. Ya. Kalau ada kesalahan minta ampun sama Tuhan, sama sesama. Sama sesama. Ya. Anak pada orang tua pada anak, kakak pada adik, adik pada kakak, suami pada istri, istri pada suami. Minta ampun lah, diam. Itu namanya berdiam diri. Jangan lari sana, lari sini, lari. Diam, periksa diri. Kalau ada salah, ayo ngaku. Ngaku kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa, bertobat. Itu diam. Lalu tenang. Nah, kalau sudah bertobat, perhatikan sebentar sebelum tenang, kamu diselamatkan. Kalau kita sudah bertobat, tidak mungkin tenggelam. Amin, saudara. Kalau sudah bertobat tuh kembali pada Tuhan, kembali dalam tangan Tuhan. Sekalipun kita sudah menghadapi angin gelombang karena salah kita sendiri, wah,
Tapi kalau sudah bertobat, oh itu kembali ke tangan Tuhan. Sudah tidak akan tenggelam, biar anginnya segunung seapa, nggak akan tenggelam. Saudara percaya, dengan bertobat kamu diselamatkan. Diselamatkan. Kalau kita bertobat, kita diselamatkan. Tidak jadi tenggelam, tidak jadi binasa. Tenang. Tenang itu sama dengan menguasai diri. Tenang, menguasai diri. Nah, kaum muda ini banyak tidak tenang, ya, menguasai diri, banyak berharap orang lain. Nah, itu makanya kaum muda sering nyontek itu, berharap pada orang lain, nanya pada orang lain. Janganlah, kuasai diri. Ya, ini menguasai diri supaya tidak berharap pada orang lain, tetapi berharap kepada Tuhan. Menguasai diri. Tenang, menguasai diri. Ya. Tenang, menguasai diri juga tergembala, tenang dalam penggembalaan. Jangan seperti Esau, lari sana, lari sini, Esau berburu. Jangan. Tenang itu tergembala dengan baik, menguasai diri supaya tergembala dengan baik, supaya tidak berharap orang lain tapi berharap Tuhan. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Nah, itu namanya tenang. Tergembala dengan sungguh-sungguh. Jangan lari sana lari sini. Cuma ibadah ini diajak sana. Ada apanya situ? Ada cowoknya situ sana. Situ ada ceweknya sana. Ada pestanya sana. Waduh, tidak tenang itu. Tenang, tergembala. Tergembala dalam pengajaran yang benar. Tergembala. Itu tenang, menguasai diri supaya tergembala dalam pengajaran benar. Menguasai diri supaya tidak berharap orang lain, berharap Tuhan. Percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7. Kalau tenang kita dapat berdoa, ya, menyembah Tuhan. Mari. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berdoa menyembah Tuhan. Lihat saya. Tadi bertobat, berdiam diri, bertobat, ya, tenang, tergembala, percaya, mempercayakan diri sama Tuhan. Kita berdoa, menyembah Tuhan, mengulurkan tangan. Tangan bertobat, tidak ada dosa, selesaikan dosa. Kalau ada dosa, kita terpisah dari Tuhan, Tuhan tidak jawab. Bertobat, selesaikan dosa, percaya sama Tuhan. Jangan ragu, jangan berharap lain, percaya. Ini berdoa, menyembah Tuhan. Menyeru nama Yesus, Tuhan tolonglah kami binasa. Menyeru nama Yesus, berdoa menyembah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan dan menyeru nama Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita. Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita. Nah, inilah kuncinya hidup itu di situ. Ayo, jangan tidur. Kita akan menghadapi sengsara, penderitaan, pencobaan, angin, gelombang akan menghadapi. Kalau tidur, bisa tenggelam, gak mampu. Ayo bangun, membangunkan Yesus. Ayo bangun rohani. Apa bangun rohani? Ayo gairah dalam mendengar firman sampai taat. Setia dalam ibadah pelayanan, setia berkobar-kobar. Diam dan tenang. Bertobat, percaya, mempercayakan diri pada Tuhan. Itu kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Menyeru nama Yesus, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tangan bertobat, tangan percaya. Dan Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita. Hasilnya, mari Mazmur 107. Tadi di Markus 4 juga reda semuanya. Semua diselesaikan oleh Tuhan. Mazmur 107. Mari. Kitab Mazmur pasal 107. Ayat yang ke Mazmur 107 ayat 28. Mari. Ayat 28. Ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Mengangkat tangan, mengulurkan tangan dan berseru, menyeru nama Yesus, berdoa menyembah Tuhan, menyeru nama Yesus terus dalam kesesakan mereka. Ya. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam. Ya. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Tangan kemurahan Tuhan, ya, meneduhkan angin dan gelombang. Menolong kita tepat pada waktunya. Kalau selisih sedikit aja tenggelam sudah perahu itu. Ya, ini diulurkan tangan Tuhan. Tangan kemurahan dan kebaikan Tuhan diulurkan
untuk meneduhkan angin dan gelombang sehingga perahu tidak tenggelam. Sama dengan menolong kita tepat pada waktunya. Menolong kita tepat pada waktunya. Menolong kita tepat pada waktunya. Ayo kaum muda, apa yang terjadi hari-hari ini biarlah Tuhan yang tolong. Menolong kita tepat pada waktunya. Ya, ini ya, menolong kita, memelihara kehidupan kita. Itu sama kalau tenggelam mati. Ya, diteduhkan angin gelombang berarti ya, terpelihara hidup kita. Tetap hidup, ya, memelihara kehidupan kita. Ya. Kemudian bukan saja hanya menolong, meneduhkan angin gelombang tuh artinya menolong tepat pada waktunya, semua masalah selesai. Memelihara hidup kita, ditambah dengan ayat 30. Mereka bersukacita, ya, sebab semuanya reda, ya, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan, ya, kesukaan mereka. Tangan kemurahan kebaikan Tuhan menuntun kita ke masa depan yang indah dan bahagia. Bahagia kita. Kalau ada di tangan Gembala Agung itu bahagia. Ya, sungguh-sungguh bahagia. Ayo, taat itu bahagia. Setia itu bahagia. Banyak menyembah Tuhan, diam dan tenang hari-hari. Banyak menyembah Tuhan. Itu kita dituntun ke masa depan yang indah dan bahagia. Kaum muda ya, sampai kepada kehidupan kekal bersama Dia. Air mata dihapus juga. Oke, ya? Indah bahagia, air mata dihapus sampai satu waktu ke tempat pelabuhan damai sejahtera. Kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus, sampai Yerusalem baru, kota damai, kerajaan surga yang kekal. Ayo, kalau kita mengulurkan tangan, Tuhan ulurkan tangan. Tuhan mau selesaikan semua, diteduhkan, dipulihkan semua, diselesaikan semua. Dan Tuhan menuntun kita ke masa depan yang indah, bahagia. Air mata dihapus oleh Tuhan sampai ke pelabuhan kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang. Dan juga pelabuhan Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Ayo, kaum muda, jangan berada di luar tangan Tuhan. Jangan tidur. Kalau tidur di luar tangan Tuhan, ayo bangun. Kalau tidur Tuhan tidak mau apa-apa, tidak mau menjamah. Jangankan mau memegang, memeluk, mau dibiarkan aja. Biar kapalnya sampai bagaimana, dibiarkan kalau tidur. Ayo bangun, bangunkan Yesus. Bangun, ayo. Nah, itu artinya kita bangun rohani. Saat-saat dengar firman, ayo bergairah, taati, setia, berkobar lagi, diam dan tenang. Tergembala yang baik, banyak bertobat, tergembala yang baik, hanya berharap Tuhan. Kita banyak menyembah, mengulurkan tangan, dan Tuhan mengulurkan tangan. Yakinlah, tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Tuhan tolong semuanya, dan Tuhan tuntun kita. Nanti saudara hanya bisa bersaksi, kok bisa ya, aku begini, kok bisa. Baik yang sekolah diizinkan sekolah kuliah, yang tidak diizinkan sekolah kuliah karena biayanya, tidak sekolah bekerja, sama itu. Dibimbing oleh Tuhan, dipimpin. Nanti bisa, loh kok bisa ya, saya begini, kok bisa. Nah, kalau saudara-saudara tanya, kok sampai jadi gembala di sini, jadi pendeta kok? Ya, dulu jurusan saya bukan pendeta. Ya cuma bilang, ya saya tidak tahu juga kok bisa begini, kok bisa. Ya hanya dituntun oleh Tuhan. Seterusnya ya, sampai betul-betul bertemu Tuhan nanti. Kerajaan 1000 tahun damai sampai kerajaan surga. Ayo, apapun keadaan saudara jangan putus asa. Yang sudah berhasil jangan sombong. Di luar tangan Tuhan hancur, mulai datang badai bisa tenggelam. Yang sudah kena badai, yang sulit, ayo kembali ke tangan Tuhan, sama-sama di dalam tangan Tuhan. Menyeru nama Yesus, serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam ini. Hanya nama Yesus, ayo kita nyanyikan hanya nama Yesus. Kita sembah Dia, serahkan hidup kepada Dia semua. Hanya nama Yesus, kita ulurkan tangan kepada Dia malam ini. 65 nyanyian tambahan. Saat tiada jalan, bangkit berdiri, ayo sungguh-sungguh serahkan hidup pada Tuhan.